Halo, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Salam sehat sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi. Ini materi yang sama yang pernah kalian dapat mungkin waktu SMA atau SMK ya. Kita mulai dari pengertian. Distribusi frekuensi ini adalah, ini kurang A ya. Cara dalam menyajikan data dalam suatu daftar. Daftar ini dibuat beberapa kelompok dan untuk tiap kelompok ditentukan ada beberapa buah data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Nah, ini oleh karena itu sering disebut sebagai data berkelompok. Jadi distribusi frekuensi ini bisa disebut juga distribusi berkelompok ya. Berikutnya membuatnya ya. Ini data distribusi frekuensi banyaknya objek dikumpulkan dalam kelompok yang disebut kelas interval dari A sampai B gitu ya. Nah, ini dari berapa sampai berapa, batas bawahnya berapa, atasnya berapa. Kemudian dalam satu kelas ini banyaknya data yang dimasukkan ke dalam tiap kelas interval disebut frekuensi. Nanti ada istilahnya ujung bawah atau tepi bawah. Ini bilangan di sebelah kiri kelas interval. Jadi kelas interval ini yang sebelah kiri ya. Kiri itu tangan kita yang sebelah kiri ini. Dan bilangan sebelah kanan dari kelas interval disebut ujung atas atau tepi atas, tepi B-nya ini ya. Berikutnya ada istilah selisih positif antara antara tiap dua ujung bawah pelurutan disebut panjang atau lebar kelas interval. Di ujung bawahnya ini nanti panjang kelasnya sama ujung atasnya berapa ya. Ada juga batas bawah kelas interval. Batas bawah ini ujung bawah dikurangi setengah. Kalau batas atas berarti ujung atasnya ditambah setengah. Ada juga istilah tanda kelas ini atau nilai yang ada di tengah-tengahnya kelas interval ya, atau markah kelas nama lainnya. Ini dihitung dari setengah dikali dari ujung bawah tambah ujung atas. Nah, boleh pakai rumus ini atau boleh manual juga bisa. Contohnya seperti ini. Nilai ujian statistik untuk 80 mahasiswa. Kita lihat ini kelas interval 1 ini yang paling atas ya. Ini kelas interval 1 dari 31 sampai 40. Ini frekuensinya ada 2. Batas bawahnya berarti ujung yang bawah ini dikurangi setengah. 31 kurangi setengah 30 setengah ya. Batas atasnya 40-nya tambah setengah, 40 setengah. Panjang kelasnya dari 31 sampai 40 itu ada sebanyak 10 angka ya. Atau dari batas bawahnya dikurangi atas. 40 setengah dikurangi 30 setengah hasilnya 10. Atau kalau kita hitung dari 31, 2, 3, 4, 5 sampai 40 itu ada 10 angka ya, ada 10 panjang kelasnya. Berikutnya ujung bawah kelas interval 1. Ujung bawahnya 31, ujung atasnya 40. Kalau batas dikurangi setengah plus setengah ya. Kemudian tanda kelasnya tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu berarti tengah-tengah dari 31 sampai 40. Berarti setengah dikali 31 tambah 40. Atau kalau kalian hitung itu tengah-tengahnya 1 sampai 10 itu kan 5 setengah ya. Jadi 35 setengah. Atau 31 tambah 40 itu 71 dibagi 2. Itu 35 setengah. Ini untuk kelas 1. Ini contohnya saja ya. Tadi maksudnya dari beberapa definisi tadi ada batas bawah, batas atas, panjang kelas, ujungnya tanda kelas ya. Berikutnya membuatnya ya. Nah, ini biasanya distribusi frekuensi itu panjang kelasnya interval sama. Tapi ada juga yang tidak sama. Tapi biasanya sama ya, tergantung kebutuhannya. Kalau butuh yang tidak sama bisa juga ya. Jadi ini istilahnya nggak ada yang salah kecuali secara logikanya ya. Mau dimulai dari mana aja boleh, yang penting logikanya benar.
Caranya membuat ya, ini cara membuat manual. Yang pertama, tentukan rentangnya, yaitu data terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Kelasnya ada berapa? Biasanya paling sedikit 5, paling banyak 15. Ini hanya normalnya ya. Kalau manual sih biasanya segini, tapi kalau sekarang datanya big data apalagi ya, nah itu ya tergantung kebutuhannya. Kemudian boleh juga pakai aturannya Pak Sturges ini ya, 1 plus 3,3 log n. Boleh pakai ini rumusnya ini, atau ditentukan dari soalnya atau dari kebutuhannya mau dibuat berapa kelas ya. Misalnya kalau data siswa misalnya ya, data siswa itu mungkin dibuat kelasnya per umurnya atau dibuat per tingkatnya, tingkat pendidikannya atau tingkat kelasnya ya, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau secara umum rumusnya pakai ini boleh, atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tentukan panjang kelas interval atau P-nya. Ini berarti P-nya itu rentang dibagi banyak kelas. Nah, jadi banyak kelas tadi yang dipakai rumus ini berapa? Jadi rentangnya itu tadi data yang terbesar kurangi yang terkecil. Data terbesar ini boleh juga data yang paling besar itu ditambah sedikit ya, atau dibulatkan. Data terkecil juga boleh dibulatkan agak sedikit lebih kecil ya. Sama boleh, tapi yang jelas semua datanya masuk. Jadi kalau nggak masuk, nah berarti itu ada yang perlu dibenarkan. Jadi kalau lebih sedikit, yang terbesar atau yang terkecil kurang sedikit, nah itu kan masuk semua berarti. Sedikitnya ya relatif ya, mungkin kurang 1 plus 1 ya, atau 5 ya, relatif tergantung kebutuhannya. Kemudian pilih ujung bawah kelas interval pertama. Ujung bawah kelas interval pertama ini diambil berapa? Biasanya diambil sama dengan data terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil. Ini tadi yang saya bilang, data terkecilnya harus masuk. Jadi sama boleh atau lebih kecil sedikit boleh. Kemudian dibuat kolom tabulasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita cek, yang terbesar angkanya berapa? 7, 8, 9 ya, yang paling besar 90-an, 93, 92, 92, dicek 90-an ya. Ya, kalau mau dibuat nilai terbesar mungkin bisa 99 boleh atau 100 boleh ya, kan dekat dengan 100 ya, 95, 99 itu kan dengan 100. Ini 99 yang paling besar ya. Yang paling kecil kita cek angkanya. Ini angka yang paling kecil, depannya 7, 8, 6, 4, 3, ada 35 yang kecil ya. Ada lagi yang lebih kecil, 30 berapa? 38, 30. Oke, ini 38 kelihatannya ya. Nah, ini biar ngitungnya lebih mudah, kita ambil yang lebih kecil sedikit boleh. 38 boleh, 35 biar bulat. Kalau enak dihitung itu kan belakangnya satuannya 5 atau 0 ya. 35 boleh. Nah, ini dihitung pakai 35. Ada 35 enggak nih yang terkecil? Kelihatannya tadi 38 ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, berikutnya kalau kita hitung rentangnya ya. Data terbesar kita ambil 99 boleh, 100 boleh ya tadi ya. Dikurangi 35, dibulatkan tadi 38 jadi 35 yang dekat. Jadi kalau dibulatkan 38 itu harus masuk. Jadi nggak boleh dibulatkannya 40 ya, karena 38-nya nggak masuk. Kalau 35 boleh, karena 38 itu sudah masuk 35 ke 99 ya kan. Nah, ini rentangnya berarti yang terbesar tadi kita ambil 99, yang terkecil 35, dikurangi ketemunya 64. Kemudian banyak kelasnya kalau kita pakai rumus tadi 1 plus 3,3 lognya 80. Coba kita hitung kalau pakai logaritmanya 80 berapa? Kalkulator. 80 logaritmanya ini ya, dikali 3,3 ditambah
tambah satunya ya 7,28 ya. 7,28 dibulatkan 7 kelas ya, 7 kelas. Jadi kita ambil 7 kelas, berarti panjang kelas intervalnya kita tadi ambil rentangnya 64 dibagi 7 kelas ya, 64 dibagi 7. 64 dibagi 7 itu sekitar 9, ya. Kalau 10 kan harus 70 ya. Nah, jadi kalau 64 dibagi 7 hasilnya 9,14. Nah, ini dibulatkan 10 ya biar gampang hitungnya. Jadi panjang kelasnya itu dari angka berapa sampai berapa itu panjangnya 10 angka. Nah, ini diambil 10. Kalau 10 kan nanti angkanya bisa enak. Maksudnya dibaca itu mudah. Nah, seperti ini misalnya ya. Kalau kita ambil kan data terkecil tadi 30-an, 38, 30 berapa ya. Rentang kita ambil 10, kita ambil data yang kecilnya 31 misalnya. Jadi nilai yang mudah dihitung itu kalau satuannya 0, 1, 5 gitu ya. Jadi ini kalau mau nulisnya mudah dibaca ya, enak dilihat ya. Kita ambil data yang lebih kecil dari 35 misalnya 31. Karena panjangnya kan 10 ya. Nah, lebih enak kalau belakangnya 31 sampai 40 kan 10 ini panjangnya ya. 31, 2, 3 sampai 40 kan panjangnya 10 angka. Nah, jadi nilai awalnya kita ambil 31 karena panjangnya 10 berarti berakhirnya pada angka 40. Jadi berikutnya 41 sampai 50 dan seterusnya sampai data terakhir. Yang tadi paling besar 99-nya harus masuk ya. Nah, ini sampai 100. Nah, jadi kalau kalian misalnya ini pakai 35 sampai kalau rentangnya 10 berarti kalau panjang kelasnya 10, kalau 35 berarti sampai berapa? 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11. 40, 41, 42, 43, 44. Ya kan? 35, 44. Ya, itu kan satuannya 4 ya. Jadi kurang apa ya istilahnya ya? Kurang enak dibaca gitu ya. Nah, sebenarnya boleh aja, cuman biar gampang aja. Jadi ingetannya kita kan gampang kalau belakangnya 105 gitu ya. Jadi kita ngeceknya data dari tadi yang distribusi yang masih data mentah tadi. Kita cek yang nilainya 31 sampai 40. Jadi yang kepalanya 3 sampai 4 itu ada berapa angka ya? Ternyata hanya 2 ya. Dari 41 sampai 50 dicek dari sini yang kepalanya 4 sampai 5. Oh, ternyata ada 3 dan seterusnya. Sampai ini jumlah datanya ada 80 tadi ya. Jadi total frekuensinya harus 80. Kalau masih kurang berarti ada yang nggak kehitung tadi, kelewatan ya. Berikutnya, daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas interval yang berlainan dan terbuka dapat juga dibuat bila tidak cukup banyak pengamatan yang akan terdapat jika interval itu dibuat tertutup dan jika data ekstrim tidak diketahui atau tidak perlu diperhatikan. Jadi tidak harus seperti ini, harus intervalnya tertutup semua seperti ini ya. Nah, bisa juga intervalnya terbuka seperti ini. Nah, kurang dari 15, ini kan terbuka sampai batas bawahnya nggak diketahui ya. Pokoknya yang lebih kecil dari 15 frekuensinya sekian, lebih dari 40 sekian. Nah, jadi membuat tabel distribusi ini sebenarnya tidak ada patokan harus begitu ya. Ya, asal logikanya benar. Nah, jadi kalau ini membuatnya konsisten, frekuensinya benar, jumlahnya sesuai, nah itu sudah benar ya. Walaupun mungkin angkanya dengan yang lainnya, mungkin dengan temannya ya, angkanya di sini beda, enggak apa-apa, yang penting logikanya benar. Berikutnya, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Frekuensi yang dinyatakan dengan banyaknya data yang terdapat dalam tiap kelas disebut frekuensi absolut. Nah, jadi ini frekuensi absolut tadi yang kita hitung F-nya berapa gitu ya. Jika frekuensi dinyatakan dalam persen, maka disebut frekuensi relatif. Jadi ini tadi contohnya. Nah, ini kalau kita buat ini frekuensi absolutnya tadi ya. Kalau kita buat frekuensi relatifnya berarti kita nyatakan dalam persen. Kalau kelas pertama ini hanya ada 2, berarti ini berapa persen dari semuanya? Ya, berarti 2 per semuanya 80 dikali 100%. Jadi frekuensi relatifnya kelas pertama ini 2,5%.
Yang kedua dihitung sendiri ya, 3/80 kali 100% berapa. Dan seterusnya, ini sudah dihitungkan ya. Nah, jadi kalau ditanyakan data yang nilainya 71-80 adalah berapa persen? Oh, 30% mahasiswa yang mendapatkan nilai 71-80 gitu ya. Kemudian daftar distribusi frekuensi kumulatif dapat dibentuk dari daftar distribusi frekuensi absolut dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, ini ada dua ya, frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih dari ya. Jadi kumulatifnya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Jadi yang seperti ini kan kalau dikasih garis di depannya ini kan seperti huruf K ya. Nah, ini simbol untuk kurang dari. Kalau ini dikasih garis di depannya seperti huruf B kan. Nah, ini lebih besar, jadi lebih dari ya. Jadi kita tinggal ngisi frekuensinya ini. Kurang dari 31. Karena tadi kan nilainya paling kecil 31 ya. Kurang dari itu kan nggak ada, berarti frekuensinya 0 ya, ini 0. Kurang dari 41. Nah, jadi yang dipakai untuk patokan ini nilai batas bawahnya ya. Nah, walaupun selain itu juga sebenarnya boleh sih ya. Cuma yang lebih mudah ini batas bawahnya. Batas bawah kelas 2 berarti 41 ya. Kurang dari 41, berarti yang kurang dari 41 itu atasnya ini, yang lebih kecil nilainya atau 2 ya, 2. Maksudnya di sini 2, kurang dari 51. Berarti di atasnya 51 nih. Kurang dari semuanya ini dua-duanya ini. Jadi 2 tambah 3 ya, 5. Jadi di sini 5. Nah, dan seterusnya. Jadi ini jumlahan dari frekuensi di atasnya sampai jumlahnya 80. Tapi jumlah totalnya 80 ya. Ini ya, jumlahnya 80. Frekuensi absolut ya, relatif ya masih 100%. Kalau yang lebih dari ini kebalikan. Jadi kalau tadi yang kurang dari itu dari 0 sampai jumlahnya semuanya ya, 0 sampai jumlahnya 80. Kalau yang lebih dari kebalikan, dari 80 sampai 0 ya, kebalikan tapi angkanya nggak sama ya, yang tengah-tengah ini dalamnya ini nggak sama semua, yang sama hanya depan sama belakang, awal sama akhir aja. Oke, kita lihat kalau lebih dari 31. Ini kan angkanya lebih dari 31 semua ini ya. Dari 31 lebih sampai 40 sampai 100 kan lebih dari 31 semua. Jadi semuanya 80 ya. Jadi yang lebih dari 31 frekuensinya 80. Lebih dari 41. Berarti mulai dari sini ya. Lebih dari 41 dari sini. 3, 5 sampai semuanya. Jadi 80 dikurangi 2. 80 kurangi 2 berapa? 78 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini berkurang setahap demi setahap, kalau ini bertambah setahap di setahap kelas sebelumnya ya. Ini membuat distribusi kumulatif kurang dari, lebih dari. Kemudian membuat diagram batang, diagram histogram dan poligon. Jadi biasanya kalau data angka itu kan membacanya kurang cepat ya. Biasanya kalau diberikan data ke pimpinan perusahaan itu lebih baik datanya berbentuk diagram histogram atau poligon begini ya. Jadi kelihatan naiknya di mana, paling turunnya berapa, paling sedikit berapa ya. Oke, kita mulai saja. Untuk menyusun data distribusi frekuensi di diagram, kita pakai sumbu mendatar untuk menyatakan kelas interval. Jadi yang mendatar ini kelas intervalnya. Sumbu tegaknya menyatakan frekuensi. Frekuensinya terserah dari soalnya ya, yang diminta frekuensi absolut atau frekuensi relatif. Biasanya sih absolutnya ya, tergantung soalnya ya. Kalau secara matematis tergantung soalnya. Yang ditulis pada sumbu datar batas kelas interval. Untuk diagramnya seperti diagram batang. Jika tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan dan sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar, maka dinamakan poligon frekuensi. Jadi kalau tengah-tengahnya ini dihubungkan, tengah dihubungkan, kan kelihatan naiknya di mana, paling tinggi berapa ya. Nah, ini poligon frekuensi. Kalau ini diagram batang bar chart ya.
Contoh data distribusi frekuensi mempunyai kelas interval-interval yang panjangnya berlainan. Ini contohnya yang berlainan. 5000 sampai 5999 ya, ini hampir sama. Nah, ini yang beda ini. Ini 5566 kepalanya sama ya, 7788. Ini 9 12 13 13,99. Nah, ini dua kelas ini kan beda ini ya. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Secara matematis ini nggak konsisten, tapi kalau misalnya perusahaan itu butuh gaji sekian sampai sekian, jadiin satu aja ya, ini sampai sekian jadiin satu datanya. Ya sudah, ini memang yang diminta kebutuhannya seperti ini ya. Nah, ini kalau dibuat diagram, kalau secara manual seperti tadi ya, yang dari batasnya ini ya, batas bawahnya berapa sampai berapa, tingginya berapa. Kalau ini nilai statistik mahasiswa tadi ya. Jadi data pertama ini dari 31 sampai 40 ya, batas bawahnya 30,5, 40,5. Ini angkanya agak geser ke sana ya mestinya ya. Wah, ini geser semua harusnya ya. Jadi yang ini kelas pertama tadi jumlahnya ada 2 ya kalau nggak salah tadi ya. 2. Ini ya 2, 3, 5 ya, 41 sampai 50 itu ada 3. Ya, ini ada 3, ada 5 dan seterusnya ya. Ini mungkin skalanya kurang tepat ya karena menggambarnya pakai manual. Kalau menggambar pakai Excel, nah seperti ini ya, tinggal dimasukkan ke Excelnya, nanti tinggal pilih diagramnya mau model seperti apa ya. Nah, ini diagramnya. Nah, bisa dicoba nanti di Excel ya. Ini tinggal diambil data tabelnya ini, tinggal di copy, ditempel di Excel. Nah, ini sudah saya tempel ini ya. Nah, ini tinggal nanti di blok mana yang mau dibuat diagram ya. Misalnya gaji sampai frekuensi ini kita blok. Jumlahnya nggak usah ya, karena jumlah itu nggak digambarkan. Nah, ini tinggal pilih mau dimasukkan ke diagram yang mana ya. Misalnya, nah ini ya, sebentar. Diklik insert atau nah biar menunya kelihatan ya. Insert biasanya mungkin ya. Oh iya, ini ada datanya ya. Pakai diagram yang mana? Mungkin pakai ini ya, modelnya seperti ini. Mau pilih yang modelnya hanya biasa atau pakai begini ya, atau 3 dimensi seperti ini ya, bebas. Nah, ini tinggal pilih. Mungkin kalian suka yang mana? Atau kebutuhannya dari datanya apa ya? Atau ini seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tinggal klik udah jadi ya. Nah, jadi nggak perlu manual, pakai ini langsung, ini sudah bisa ya. Nah, ini kalau mau dirapikan tinggal dikasih judul ya. Ini judulnya tadi belum dikasih judul apa namanya, tabelnya, diagramnya, tinggal ditambahkan ya. Axis style ini untuk nambahin ini ya. Ini misalnya tadi ini tadi kan gaji ya, udah kita ketik aja gaji gitu ya, gaji. Terus yang axis style-nya kita hapus. Terus yang ini apa tadi, frekuensi ya, ini frekuensi mana tadi? Ini nampaknya stylenya hilang lagi. Nah, ini tinggal diganti apa tadi, frekuensi. Oh, ini A-nya masih ngikut. F yang lebih besar mungkin ya, biar pas ya. Ini tadi diganti sendiri ya, ganti gaji.
Terus judulnya misalnya diganti, apa ini judul tabelnya? Data apa ya? Data gaji karyawan itu misalnya ya. Data gaji dah gitu aja ya. Nah, ini sudah tinggal selesai nih. Nah, kalau mau di copy tinggal ini di klik tabel di luar ya. Ini tinggal diklik di copy aja. Copy nanti tempelkan mau dibuat untuk tugas di Word atau di mana gitu ya. Nah, ini sedikit mengenai distribusi frekuensi. Ada frekuensi absolut kumulatif, cara menggambarnya. Ini bab ini sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan bab yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Ya, sampai sini dulu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi. Semangat belajar ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.